Assalamualaikum everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Alia Reka Anjani. Kali ini dalam rangka pre-order Lumpuh dan Si Putih, novel Lumpuh dan Si Putih, pre-order novel fisiknya. Jadi tuh kan banyak juga yang nanya dari kemarin, Kak, kapan sih buku fisik, buku cetak Si Putih dan Lumpuh itu terbit gitu kan. Nah, jadi sekalian aku bahas tentang pre-order akhirnya novel Si Putih dan Lumpuh terbit. Aku juga bakal bahas tentang spoiler Sagaras yang udah diposting ternyata dari Oktober 2020, tapi aku benar-benar belum baca, baru baca sekarang. Tapi kita ke pre-order dulu. Jadi teman-teman kalau yang mau atau udah nungguin banget novel Lumpuh dan Si Putih versi cetak, itu di sini Bang Tere udah ngebuka pre-order Lumpuh dan Si Putih dengan diskon yang menurut aku 20% itu lumayan nih. Jadi harga normal itu 85.000, terus diskon jadi 68.000. Tanggalnya tuh 5 sampai 18 April. Terus nih kata Bang Tere 5 sampai 19 April 2021. Jadi tuh 19 Aprilnya tuh dikirimnya gitu novelnya. Nah, habis itu inilah pre-order paling besar dalam sejarah dunia paralel. Jadi tuh kayaknya mungkin di dunia paralel, di klan-klan matahari, bulan, bintang itu juga pada pre-order. Pre-order ini juga serempak dibuka di klan bulan, klan bintang, klan matahari, dan klan-klan lainnya. Di kota Tishri, juga Zara Maraz, Ali, Raib, dan Sally akan hadir dalam acara langsung. Wah, tokoh-tokohnya yang jumpa pers. Di klan Polaris, NO dan Si Putih bersama Pak Tua juga akan hadir dalam acara langsung. Nah, ini di klan Polaris ini cerita tentang NO dan Si Putih dan Pak Tua itu ada di novel Si Putih, yaitu perjalanannya si NO. Kalau teman-teman mau tahu review aku tentang Si Putih bisa lihat di sini. Dan aku juga udah pernah review novel Lumpuh tapi versi ibu. Jadi Si Putih sama Lumpuh tuh udah pernah aku review, tapi yang versi e-booknya. Jadi teman-teman bisa nonton di sini. Nah, selamat ikutan pre-order. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ditunggu-tunggu, yaitu spoiler tentang Sagaras. Nah, di sini kita baca ya. Kami sedang mengerjakan soal ulangan bahasa Inggris ketika sosok tinggi besar itu muncul mendadak di depan pintu kelas. Hampir seluruh kelas termangu, 1-2 berseru tertahan. Menatap ngeri wajah seramnya, aku menelan ludah, mengikut Sally, memberitahu dia yang masih asik menulis jawaban. Sally mengangkat kepala. Ada apa? Menoleh ke pintu kelas. Seketika nyaris berseru kencang, aku menginjak sepatunya. Sosok tinggi besar itu melangkah masuk, tidak peduli jika sekarang semua mata menatapnya, sambil refleks menjauh dan takut. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh, enggak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Guru bahasa Inggris kami bertanya dengan suara gentar, menatap sosok tinggi besar dengan bola mata merah seperti gumpalan darah yang berputar-putar. Oh iya, aku bisa ngebayangin. Sosok itu menunjuk mejaku dan Sally. Bapak hendak menemui Raib dan Sally? Bapak hendak menemui Raib atau Sally? Dua-duanya. Sosok itu
menggeram, dua-duanya gitu kali ya. Tapi ini jam pelajaran. Sebaiknya Bapak menemui guru BK atau wali kelas dulu, meminta izin sekarang. Sosok itu memotong. Ngakak dong. Suaranya terdengar serak mengerikan. Aku segera berdiri, menarik tangan Sally. Ini situasi darurat. Sosok ini tidak akan mendadak muncul di depan pintu kelas sekolah kami jika tidak penting dan mendesak. Dia jelas baru saja melakukan teleportasi. Beruntung, murid sibuk dengan kertas ulangan. Satu saja tadi sempat melirik ke pintu. Bisa menjerit panik melihatnya muncul tiba-tiba. Oh iya, paham. Apakah kami boleh keluar sebentar, Bu? Aku meminta izin. Tapi dia siapa, Ra? Guru bahasa Inggris itu menatap cemas. Dengan bekas luka di mana-mana, sosok di depan kami lebih mirip monster. Kalian tahu nggak sih ini siapa? Paman jauh kami, Bu. Oh, jadi si Raib ini. Oh, Sally yang menjawab. Jadi ngakunya tuh paman jauh mereka gitu. Si Sally. Sally yang menjawab lebih dulu, mengarang. Dan aku juga bergegas melangkah keluar ruangan sebelum guru bertanya lagi. Sosok tinggi besar itu ikut melangkah keluar, dilepas tatapan seluruh kelas. Master B, bukannya kami tidak senang. Ini bahkan sangat menyenangkan. Master B mendadak berkunjung. Tapi jangan muncul di sekolah. Nanti murid-murid lainnya bertanya. Aku bicara setelah kami cukup jauh dari kelas, berada di dekat aula serbaguna sekolah. Balthazar mendengus. Seharusnya Master B bisa memilih tempat yang kosong. Aku bisa membuat semua orang lenyap. Membuat bangunan ini kosong kalau Putri mau. Oh my god. Dipanggil Putri, Raib. Balthazar mengangkat tangan kanannya. Kesiur angin terdengar. Jangan. Oh, dia mengangkat tangan pengen ngilangin, ya Allah, Master B. Aku dan Sally serempak mencegah. Aduh, itu akan membuat masalah tambah rumit. Kenapa Master B datang? Sally bertanya. Di mana anak berambut berantakan itu? Hah? Ali. Balthazar menggeram, mengangguk. Tidak tahu Master B, dia sudah 4 hari bolos sekolah, termasuk hari ini. Sibuk di basementnya mungkin. Kami sudah ke sana kemarin, membawa surat dari sekolah, tapi tidak bisa menemuinya, diusir penjaga rumahnya. Sally menjawab, memangnya ada apa dengan Ali, Master B mencarinya? Memangnya ada apa dengan Ali? Master B mencarinya. Wajah seram Balthazar terlihat serius sekali. Aku belum pernah menyaksikan dia bisa seserius ini. Bahkan saat menghadap si tanpa mahkota, dia masih bisa santai. Anak itu, Balthazar menggeram mengepalkan tinjunya. Dia mencuri sesuatu milikku tadi malam. Ya Allah, ini Ali nyuri apa? Pasti, aduh. Astaga, aku dan Sally berseru pelan. Lantas saling tatap. Itu sangat mengejutkan. Pertama, bagaimana Ali bisa menemukan lokasi Balthazar? Iya ya, tidak ada yang bisa mencari Master B jika dia sedang menghilang. Bahkan saat kami mau minta tolong menghadapi lumpuh, kami tidak tahu di mana lokasi Master B. Kedua, bagaimana Ali bisa mencuri sesuatu dari pengintai terbaik dunia paralel? Iya, bener banget tau gak sih? Karena Ali keren banget sih, maksud gue. Kok pokoknya karakter yang aku suka tuh si jenis Ali. Oh my god. Bukankah Ali sibuk dengan riset aneh di basementnya? Kalau menurut aku ya kayaknya si Ali ini menculik sesuatu yang buat penelitiannya mencari orang tuanya sih. Kenapa dia pergi tanpa bilang-bilang? Anak itu harus dihentikan, dia bisa membuat masalah besar. Ali sih selalu bikin masalah, Master B, Sally nyengir.
Aku menyikut tangan Sally. Lihat betapa seriusnya Balthazar. Tapi apa yang Ali curi, Master B? Sally buru-buru memperbaiki kalimatnya. Wajah Balthazar terlihat tambah menyeramkan saat dia marah. Catatan perjalananku. Oh, tuh, iya. Ini catatan perjalananku. Kayaknya yang dipakai Ali buat mencari tahu orang tuanya gitu loh. Jadi tuh di e-book Lumpuh nih ada tambahan chapter tentang Ali, spoiler tentang Sagaras. Jadi nggak tahu ya kalau di versi chapternya, versi cetak Lumpuh itu ada nggak spoiler itu. Tapi spoiler itu tuh bener-bener nampilin si Ali di basement sampai terngantuk-ngantuk mencari jejak orang tua aslinya. Pokoknya seru sih. Nih aku lanjut ya. Catatan perjalanan. Memangnya itu bisa membuat masalah besar? Balthazar menggeram, diam sejenak baru menjawab. Anak itu mungkin dia tidak berniat jahat, tapi dengan segala rasa ingin tahunya, dia bisa menghancurkan dunia paralel tanpa sengaja. Dia mencuri catatan lama milikku tentang Sagaras tuh, kan benar. Anak itu jelas sedang mencari tempat tersebut, tempat yang aku sendiri tidak berani mendatanginya. Iya, karena si Ali ini di novel Lumpuh ya, di chapter bonusnya, dia tuh benar-benar cari tahu tentang Sagaras karena di klan itu orang tuanya itu apa gak menghilang atau itu ya meninggal. Pokoknya waktu itu si Ali ini mencari pokoknya pakai teknologi yang canggih banget. Terus bahasa Sagaras tuh bukan bahasanya aneh gitu. Terus si Ali ini mencoba untuk menerjemahkan bahasa itu untuk mencari tahu info orang tuanya. Pokoknya spoilernya kayak gitu di versi ebook Lumpuh. Nah, di sini lanjut lagi. Aku dan Sally menelan ludah. Astaga, ini serius sekali. Jika Master B, pengintai paling menyeramkan di dunia paralel saja tidak mau datang ke tempat itu, kenapa si Bianca malah mencarinya? Entah apa yang ada di sana. Atau mungkin ada hubungannya dengan orang tua Ali. Tempat itu terdengar menakutkan. Sagaras. Jadi Sagaras itu nama klan. Ini banyak banget juga yang komen. Pokoknya segitu aja dulu spoiler tentang Sagaras. Kalau teman-teman punya pemikiran tentang spoiler ini bisa langsung komen di kolom komentar dan langsung pre-order si Putih dan Lumpuh di toko resmi Bang Tere karena pertama lagi promo dan kedua dapat tanda tangan dari Bang Tere.